Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 375 Mumi. Murid Yekyu menyusut tajam. Melalui jendela, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa ada penutup kaca besar di dalam ruangan. Di dalam penutup kaca, ada mayat. Mumi ini adalah seorang wanita. Dia berdiri tegak, kulitnya kering dan keriput, seperti arang hitam, kedua bola matanya menonjol, dan rambutnya menutupi bahunya berantakan, sangat menakutkan. Yekyu adalah seorang dokter, jadi mayat telah lama menjadi hal biasa baginya. Namun, mumi perempuan di depannya jauh lebih menakutkan daripada mayat yang pernah dilihatnya. Karena mayat ini sangat tidak lengkap, lengannya hilang, organ unik wanita di dadanya, hidung dan telinganya juga hilang, seperti monster. Dalam sekejap, keringat dingin muncul di punggungnya. Yekyu duduk dan mengamatinya dengan cermat untuk sementara waktu. Dia menemukan bahwa di kedalaman pupil mumi ini, ada ekspresi ketakutan. Setelah merenung sejenak, Yekyu mengerti bahwa organ wanita ini telah dipotong saat dia masih hidup. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Itu cabul. Yekyu tidak berhenti, dan terus bergerak maju. Ketika dia sampai di jendela kedua, Yekyu melihat ke dalam lagi. Kamar ini juga memiliki penutup kaca besar dengan mumi di dalamnya. Mumi ini adalah anak laki-laki. Dia berusia sekitar 4 atau 5 tahun, tubuhnya utuh, semua organnya ada di sana, matanya terbuka, dan wajahnya memiliki senyum polos. Bahkan kulitnya putih dan merah, dan tetap sama. Jika Anda tidak melihat dengan seksama, Anda pikir itu adalah orang yang hidup yang tersenyum pada Anda. Ini hanyalah sebuah karya seni yang sempurna. Terus masuk ke dalam. Ada total 10 kamar, dan setiap kamar dipenuhi dengan mayat, dengan ekspresi yang berbeda, beberapa lengkap dan beberapa tidak lengkap. Di kamar terakhir, ada 4 mumi, sepasang dan sepasang anak-anak. Layak menjadi iblis kecil. Ternyata benar-benar cabul. Dia benar-benar membuat keluarga beranggotakan 4 orang menjadi mumi. Ini benar-benar memusnahkan umat manusia. Yekyu mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Bahkan jika mumi ini berasal dari orang Dadong, Yekyu tetap marah. Sebagai seorang dokter, dia kagum dengan semua kehidupan, dan adegan ini membuatnya sangat marah. Di depan, sebuah pintu besi muncul. Pintu besi tidak terkunci. Yekyu membuka pintu dengan tenang dan melihat ke dalam. Saya melihat sebuah ruangan di ujung koridor, di pintu kamar. Ada 2 pria kekar berpatroli, keduanya dengan senjata di tangan mereka. Dari gerbang besi kedua pria itu, ukurannya sekitar 5 meter. Suara mendesing. Saat Yekyu membuka pintu, tubuhnya tersapu seperti kilat. Sebelum kedua pria itu bisa bereaksi, mereka dijatuhkan ke tanah oleh Yekyu dan pingsan. Kemudian dia sampai di depan pintu kamar. Dorong dengan lembut. Saat ini, celah terbuka di pintu, dan udara dingin mengalir ke wajahnya. Yekyu buru-buru menahan napas, lalu melirik ke dalam. Hal pertama yang saya lihat adalah meja persegi panjang, bentuknya persis sama dengan meja operasi di rumah sakit, hanya saja lebih besar dari meja operasi biasa, panjangnya sekitar 3 meter dan lebar 1 meter. Kemudian Yekyu melihat dinding tergantung di dinding dengan pisau bedah dari berbagai bentuk, belum lagi lebih dari 100. Kemudian, ia melihat banyak instrumen medis profesional. Kemudian, deretan lemari freezer muncul, persis seperti lemari mati di kamar mayat. Akhirnya, Yekyu melihat 2 orang. 1 pria dan 1 wanita. Seorang pria parubaya dengan kimono dengan kumis kecil berdiri di depan seorang wanita cantik. Wanita itu diikat ke kursi, mulutnya ditutup dengan selotip, dan dia terlihat cantik, agak mirip dengan guru muda Mikamiya. Apa yang mereka lakukan? Yekyu tidak berani masuk. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu tiba-tiba tertawa, dan kemudian mengulurkan tangannya. Merobek. Tiba-tiba merobek pakaian wanita itu, dan kemudian tangan kanan pria parubaya itu meraih gunung di depan wanita itu dan meremasnya. Apa situasinya? Bermain peran? Mata Yekyu melebar.
Meskipun dia telah menonton banyak film spesial Dadong sebelumnya, ada banyak pahlawan dan pahlawan wanita yang suka bermain peran, tetapi untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini cukup menarik bagi Ye Kyo. Setelah bermain-main sebentar, pria parubaya itu tampak tidak nyaman. Dia menanggalkan pakaian wanita itu dua, dan dia membuat tawa jahat di mulutnya. Apakah mereka benar-benar akan melakukannya di sini? Ye Kyo hanya bisa mengeluh dalam hatinya. Nenek, aku tidak ingin mencari tempat yang lebih baik untuk bermain peran, seperti pergi ke hotel khusus. Apa yang menyenangkan di sini? Pria parubaya itu membalikkan wanita itu 2 kali, tersenyum sambil berbalik, seolah-olah dia sedang mengagumi harta yang tiada taranya. Tinta sejati, tempat ini sangat dingin, aku tidak takut membekukan gadis lain. Namun, adegan berikutnya berada di luar imajinasi Ye Kyo. Pria parubaya itu mengambil palu kecil dari meja, lalu mengeluarkan paku baja sepanjang 1 kaki, dan berjalan di depan wanita itu. Segera setelah itu, pasang paku baja di atas kepala wanita itu, dan angkat palu kecil. Wanita itu terkejut di tempat. Ye Kyo mengerti bahwa mereka tidak sedang bermain peran, tetapi pria parubaya itu akan membunuh wanita itu dengan metode yang begitu kejam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, wanita itu akan mati. Ledakan! Ye Kyo menendang pintu hingga terbuka. Pria parubaya itu ketakutan dan tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat seorang pemuda aneh berjalan masuk dari luar. Gua. Pria parubaya itu minum. Jangan berbicara bahasa burung kepadaku, aku tidak mengerti. Ye Kyo mengangkat tangannya dengan pukulan dan memukul dahi pria parubaya itu. Di mana pria parubaya itu menahan kekuatan Ye Kyo, dia jatuh ke tanah di tempat, berdarah dari dahinya. Menggerutu. Pria parubaya itu memegang palu di tangannya, memberi isyarat pada Ye Kyo, seolah berkata, jangan datang, hati-hati aku tidak sopan padamu. Ledakan. Ye Kyo menendang pria itu dan menendangnya hingga pingsan. Kemudian, matanya jatuh pada wanita yang tidak sadarkan diri. Belum lagi, wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki sosok yang baik. Sangat tampan, sayang sekali tidak membuat film, kalau tidak pasti akan populer di internet seperti Pak Bodo. Meskipun aku membenci Dadong, aku tetap berterima kasih kepada para wanita Dadong MU. Lagi pula, banyak otaku di Cina mengandalkan filmmu untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka. Kamu beruntung bertemu denganku. Ye Kyo tidak terburu-buru untuk membangunkan wanita itu, tetapi berkeliling ruangan. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk tentang Shao Zhengxi di sini. 2 menit kemudian, Ye Kyo berhenti. Kecuali lemari es, saya mencari di mana-mana di ruangan itu, dan tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan. Kemudian, matanya tertuju pada freezer. Intuisi memberitahunya bahwa petunjuk akan ditemukan di lemari. Ye Kyo menarik napas dalam-dalam, berjalan ke depan lemari es, dan membuka lemari pertama. Bab 376. Wow! Ye Kyo membuka lemari es pertama. Di dalamnya ada mayat. Ye Kyo tidak terkejut dengan hasil ini, karena lemari es untuk menyimpan mayat di kamar mayat rumah sakit mirip dengan lemari di sini. Selain itu, ada begitu banyak mumi di tempat ini, dan tidak mengherankan jika melihat beberapa mayat lagi. Jenazah disegel dalam kantong plastik hitam. Apakah itu Shao Zhengxi di dalamnya? Ye Kyo sedikit gugup, jadi ilmuwan muda, jika dia mati, akan sangat disayangkan. Dia perlahan membuka resleting tas yang disegel, dan wajah manusia muncul di depan matanya. Laki-laki, sekitar 30 tahun. Almarhum memiliki wajah oriental, dan dia tidak tahu apakah itu orang Cina atau Dadong, tetapi pasti itu bukan Shao Zhengxi. Ye Kyo menghela nafas lega, tanpa memberikan perhatian khusus, dan membuka lemari es kedua. Freezer kedua juga berisi mayat dalam kantong plastik hitam. Pria yang meninggal itu berusia sekitar 30 tahun. Itu bukan Cho Jeng-he? Ye Kyo membuka lemari es ketiga lagi. Masih ada mayat di dalam, dan almarhum juga laki-laki, juga berusia 30-an, dan masih bukan Shao Zhengxi. Ye Kyo terus membuka lemari es keempat dan melihat mayat laki-laki lagi. Hah?
Yekyu menghela nafas lega, dan kegugupannya sedikit mereda. Tidak satu pun dari mayat di 4 lemari pembeku adalah Shao Zhengxi. Kemudian, dia membuka freezer kelima. Kosong. Yekyu terkejut, dan membuka selusin lemari freezer yang tersisa, dan menemukan bahwa semuanya kosong dan tidak ada mayat. Karena tubuh Shao Zhengxi belum terlihat di sini, dia mungkin masih hidup. Jika dia masih hidup, di mana dia sekarang? Yekyu berbisik. Hanya ada 4 mayat. 4. Tiba-tiba, kulit Yekyu berubah drastis, seolah mengingat sesuatu. Dia dengan cepat memindahkan ke-4 mayat itu dan meletakkannya di meja operasi yang luas. Perhatikan dengan seksama. Yekyu menemukan bahwa tidak satu pun dari 4 orang yang tewas adalah orang biasa. Ada banyak luka lama di tubuh mereka, dan ada kapalan tebal di mulut harimau. Apakah mereka 4 agen yang diam-diam melindungi Shao Zhengxi? Hati Yekyu tenggelam. Jika ke-4 orang ini benar-benar agen Istana Hades, dan sekarang mereka sudah mati, maka Shao Zhengxi takut itu akan menjadi terlalu buruk. Yekyu mulai memeriksa penyebab kematian ke-4 almarhum. 3 menit kemudian, penyebab kematian dipastikan. Ke-4 selebritas itu tewas dengan 1 pisau dari jarak dekat. Mereka berempat tidak lemah, setidaknya jauh lebih kuat dari pasukan khusus biasa. Jika kamu ingin membunuh mereka dari jarak dekat, kamu membutuhkan setidaknya kekuatan para pemain top. Jika mereka benar-benar agen Istana Hades, mereka harus waspada setiap saat. Bahkan jika para pemain top ingin membunuh mereka, mereka juga harus melakukan serangan balik. Namun, selain dari luka fatal, tidak ada luka lain yang terlihat pada mereka. Dapat dilihat bahwa mereka tidak melawan sebelum mereka mati. Apakah musuh menyerang terlalu cepat, atau mereka terlambat untuk melawan? Atau alasan lain? Yekyu ragu. Setelah beberapa saat, mata Yekyu tertuju pada pria paruh baya yang tersingkir olehnya. Sepertinya dia harus tahu identitas ke-4 mayat ini. Yekyu hendak membangunkan pria paruh baya itu. Tiba-tiba, ada suara, "Huh," di telingaku. Yekyu menoleh dan melihat bahwa wanita cantik itu bangun, matanya terbuka lebar, dan dia menatapnya dengan ketakutan. "Ana," dia menggali suka. Wanita itu berteriak keras. Meskipun Yekyu tidak bisa memahami dialek Dadong, dia tahu bahwa wanita itu bertanya siapa dia. "Jangan takut, aku bukan orang jahat, orang ini baru saja ingin membunuhmu, aku menyelamatkanmu." Yekyu berbicara bahasa Cina. Dia tidak berharap wanita itu memahaminya. Dia hanya berharap melalui ekspresinya, dia akan membiarkan wanita itu melihat bahwa dia tidak bermaksud menyakitinya. Wanita itu menatap Yekyu sebentar, lalu perlahan berkata, "Siapa kamu?" "Hah, apakah kamu berbicara bahasa Cina?" Yekyu memandang wanita itu dengan heran seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. "Saya belajar bahasa Cina di Institut Konfusius." Bahasa Cina wanita itu tidak terlalu fasih, tetapi itu tidak menghalangi komunikasi. "Kenapa kamu di sini? Mengapa orang ini membunuhmu?" Yekyu mengajukan beberapa pertanyaan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, menatap pria paruh baya yang koma itu dengan ngeri, dan berkata, "Saya tidak mengenalnya. Saya sedang menonton pameran di pusat konferensi dan tiba-tiba pingsan. Ketika saya bangun, saya ada di sini." Kemudian, wanita itu memperkenalkan dirinya lagi. Namanya Michiko Sakai, 25 tahun, dan seorang guru universitas. "Nona Michiko, apakah kamu kedinginan?" Yekyu bertanya tiba-tiba. Baru pada saat itulah Michiko menyadari bahwa tidak ada benang di tubuhnya, dia langsung tersipu, dan dengan malu-malu berkata kepada Yekyu, "Bisakah kamu membantuku melepaskan talinya?" Dia masih terikat dengan tali. "Ya, tapi, kau harus menjanjikanku sebuah permintaan." Mata Yekyu berputar di sekitar tubuh Michiko. Michiko menundukkan kepalanya karena malu, dan berkata, "Hidupku adalah milikmu. Kamu bisa melakukannya jika kamu mau. Aku hanya berharap kamu bisa lembut, jangan sakiti aku." "Sial, apakah aku sepertinya ingin tidur denganmu?" Yekyu terdiam. "Kakak adalah orang yang baik, oke?" Dia dengan cepat melepaskan tali di tubuh Michiko, lalu berkata, "Di sini agak dingin. Pakai bajumu."
Apa? Michiko menatap Yekyu tanpa diduga, seolah-olah dia berkata, maukah kamu tidur denganku? Cepat pakai bajumu. Yekyu berkata lagi. Oh. Kekecewaan muncul di wajah Michiko, apakah dia begitu tidak menarik? Pakaiannya dilepas semua, tidakkah pria ini merasa sama sekali? Yekyu tidak tahu apa yang dipikirkan Michiko. Dia menunjuk pria paruh baya itu dan berkata kepadanya, aku akan membangunkannya nanti dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Kamu bisa menerjemahkan untukku. Apakah itu permintaanmu? Tanya Michiko. Kalau tidak. Yekyu tersenyum, lalu dengan cepat menendang pria paruh baya itu. Menggerutu. Setelah pria paruh baya itu bangun, dia berteriak pada Yekyu. Terkunci. Yekyu menampar wajah pria paruh baya itu dan meraung, lagi berkicau, aku akan membunuhmu. Pria paruh baya itu sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya. Yekyu mengeluarkan foto Zhao Zhengxi dari sakunya dan berkata kepada Michiko, bantu aku bertanya padanya, apakah kamu melihat orang di foto itu? Michiko berbicara dengan pria paruh baya dalam dialek Dadong ketika pria paruh baya itu melihat gambar Zhao Zhengxi, pupil matanya berkedip, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dia bilang dia tidak melihatnya. Michiko berkata kepada Yekyu. Dia berbohong. Yekyu mengambil pisau bedah langsung dari dinding dan meletakkannya di tenggorokan pria paruh baya itu, dan memberitahu Michiko, tanyakan padanya, di mana orang ini di foto? Jika dia berani berbohong lagi, aku akan menggorok lehernya. Bab 377. Pria paruh baya itu takut untuk buang air kecil. Sebelum Michiko bisa menerjemahkan kata-kata Yekyu, dia terus berbicara. 2 menit kemudian. Michiko berkata, dia mengatakan bahwa dia telah melihat pria di foto itu. Tadi malam, pria itu memberinya 4 mayat. Tanyakan padanya, apakah mereka keempat mayat itu? Yekyu menunjuk ke 4 mayat di atas meja operasi. Michiko hanya fokus berbicara dengan Yekyu, dan bahkan tidak memperhatikan mayatnya, dia menoleh dan terlihat sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Tanyakan padanya, desak Yekyu. Michiko menenangkan pikirannya, berbicara beberapa patah kata dengan pria paruh baya dalam dialek Dadong, dan berkata kepada Yekyu, dia bilang itu 4 mayat ini. Yekyu mengerutkan kening. Menurut analisis para ahli intelijen di Hall of Hades, Zhao Zhengxi kemungkinan besar akan ditawan atau diculik, lalu bagaimana Zhao Zhengxi mengirim keempat mayat ke sini? Yekyu berkata, Michiko, kamu bisa membantuku bertanya lagi. Ketika orang di foto itu membawa mayat, apakah dia datang sendiri atau dia datang dengan orang lain? Apa yang dikatakan orang itu ketika dia menyerahkan mayatnya? Michiko dengan cepat menerjemahkan. Pria paruh baya itu banyak bicara. Setelah beberapa saat, Michiko berkata, dia mengatakan bahwa ketika orang itu membawa mayat, ada 4 atau 5 orang di sekitar, dan mereka semua memiliki senjata. Orang itu tampak sedikit tidak nyaman, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Masih ada darah di tubuh. Ekspresi Yekyu menjadi serius. Tampaknya Zhao Zhengxi benar-benar diculik. Dan dari kata-kata pria paruh baya ini, dapat disimpulkan bahwa Zhao Zhengxi mungkin terluka. Tanyakan padanya, di mana orang di foto itu? Setelah Michiko bertanya, dia menjawab, dia mengatakan bahwa pria itu pergi setelah mengantarkan mayat, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Yekyu mengerutkan kening, akhirnya menemukan petunjuk, siapa tahu petunjuk itu rusak lagi. Di mana Zhao Zhengxi akan berada? Yekyu berpikir sejenak, dan berkata, Michiko, tanyakan siapa orang ini? Kenapa dia ada di sini? Ada apa dengan mayat-mayat di luar? Kenapa dia membunuhmu? Michiko mulai menanyai pria paruh baya itu. 3 menit kemudian. Michiko berkata, namanya Kazuki Kameda. Dia adalah pembuat spesimen. Ini adalah studionya. Dia mengatakan bahwa mayat-mayat di luar semuanya adalah spesimen yang dibuat olehnya. Dia membunuhku untuk... Ada kepanikan di mata Michiko dan berkata, dia ingin menjadikanku spesimen. Abnormal. Pada saat ini,
Kameda Kazuki mengambil keuntungan dari perhatian Yekio, dan dengan cepat merangkak ke pintu, mencoba melarikan diri. Di bawah kelopak mataku, bisakah kamu melarikan diri? Yekio mengguncang pergelangan tangannya dan membuang pisau bedah. Engah. Bilahnya melengkung dari udara, seperti paku baja, menembus telapak tangan Kameda Kazuki, dan memakukan tangan kanannya ke tanah. Ah, Kameda Kazuki menjerit seperti babi. Lari! Kamu mencoba lari lagi. Yekio tampak membunuh. Kameda Kazuki terus memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Hei, bisakah cabul ini berbicara bahasa Cina? Yekio menampar wajahnya Kameda Kazuki, mengutuk, brengsek, kamu berani berbohong padaku, kamu mencari kematian. Tolong, jangan bunuh aku belum mau mati. Kameda Kazuki terus memohon belas kasihan. Sepertinya kamu tidak mengatakan yang sebenarnya sebelumnya, katakan padaku, apakah kamu mengenal Shao Zhengxi? Saya tidak tahu Shao Zhengxi. Terkunci. Yekio menampar wajah Kameda Kazuki lagi, dan berteriak, sekarang kamu berani berbohong padaku, sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Jika ini masalahnya, maka aku akan memenuhimu. Yekio mengambil palu dan paku baja dari tanah. Melihat gerakannya, Kameda Kazuki memucat ketakutan, dan buru-buru berkata, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Bukankah kamu ingin membunuh Michiko dengan cara ini sebelumnya? Sangat bagus, sekarang aku akan memperlakukannya dengan cara manusia, dan juga menggunakan metode ini untuk membunuhmu. Jangan khawatir, saya akan menancapkan paku baja ke dalam pikiran Anda inci demi inci, sehingga Anda dapat mengalami rasa kematian. Yekio menyeringai dan berkata, saya pikir perasaan seperti ini pasti luar biasa. Iblis. Orang Cina ini adalah iblis. Kameda Kazuki sangat takut sehingga dia tampak pucat, dan berkata dengan ngeri, saya kenal Tuan Shao. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Yekio mengangkat palu, bersiap untuk menghancurkan paku baja. Saya sangat mengenal Tuan Shao. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Tuan Shao belajar di Universitas Paris, saya adalah asisten pengajar di Universitas Paris. Kami bertemu saat itu. Tuan Shao dan saya berteman. Yekio berkata, lanjutkan. Tuan Shao selalu menemui saya setiap kali dia datang ke Tokyo untuk menghadiri seminar. Kemarin, dia datang kepada saya lagi. Kameda Kazuki berkata, Tuan Shao memberi saya keempat mayat ini kemarin untuk saya jaga agar tetap aman. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Tuan Shao, tetapi pada saat itu ada 4 atau 5 pria dengan Tuan Shao yang mengikutinya. Mereka semua membawa senjata, dan mereka tampak mengerikan. Apakah kamu menakutkan? Orang cabul mati. Yekio mengutuk dalam hatinya dan terus bertanya, apa yang terjadi kemudian? Kemana Shao Zhengxi pergi? Saya tidak tahu. Kameda Kazuki menggelengkan kepalanya, Tuan Shao dibawa pergi oleh orang-orang itu, saya tidak berani mengikuti. Saya pikir Tuan Shao mungkin mengalami kecelakaan. Tuan ini, apakah Anda teman Tuan Shao? Jika demikian, tolong bantu dia. Kameda Kazuki terlihat tulus dan sepertinya tidak berbohong. Tapi Yekio tidak percaya sama sekali. Orang ini bisa membuat orang hidup menjadi spesimen. Dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang kejam. Kata-kata orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Aku memberimu kesempatan. Aku tidak berharap kamu berbohong padaku. Sepertinya aku hanya bisa mengirimmu ke jalan. Yekio dengan lembut mengetuk palu ke paku baja. Ledakan. Paku baja itu menancap di kulit kepala Kameda Kazuki, dan rasa sakitnya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kameda Kazuki sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan jiwanya. Memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, tanyakan saja apa yang ingin kamu ketahui, selama aku tahu, aku akan memberitahumu segalanya. Yekio bertanya, siapa yang diculik oleh Shao Zhengxi? Penculikan? Kameda Kazuki tercengang, menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, bagaimana bisa Tuan Shao diculik? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ada 4 atau 5 orang di sekitar Shao Zhengxi, semuanya dengan senjata? Ya, memang ada 4 atau 5 orang dengan senjata, tetapi mereka semua adalah pengawal Tuan Shao.
Apa? Orang-orang dengan senjata itu adalah pengawal Xiao Zhengxi? Ye Qiu merasa sedikit aneh. Jika apa yang dikatakan Kameda Kazuki itu benar, maka dapat disimpulkan bahwa Xiao Zhengxi tidak diculik sama sekali. Karena dia tidak diculik, mengapa Xiao Zhengxi ingin berpura-pura hilang dan memutuskan hubungan dengan Hall of Hades? Kecuali. Wajah Ye Qiu berubah drastis, dan 3 kata muncul di benaknya. Pengkhianat. Bab 378. Ye Qiu terkejut. Jika Xiao Zhengxi benar-benar pengkhianat, maka semuanya dalam masalah. Karena Xiao Zhengxi terlibat dalam penelitian tentang bom nuklir di Cina, dia sangat jelas tentang penyebaran bom nuklir di negara saya. Jika dia berkhianat, itu akan menjadi bencana. Tidak, untuk seseorang seperti Xiao Zhengxi, militer pasti akan menyelidikinya sebelum memasuki institut. Dia tidak hanya akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang pemeriksaan latar belakangnya, tetapi juga leluhurnya untuk generasi ke-18. Jika dia punya masalah, dia pasti sudah ditemukan sejak lama. Mungkinkah cabul ini berbohong padaku lagi? Memikirkan hal ini, Ye Qiu tiba-tiba menginjak punggung tangan Kameda Kazuki. Ah, Kameda Kazuki berteriak kesakitan. Ye Qiu berkata dengan wajah membunuh, sekarang kamu masih ingin berbohong padaku, aku pikir kamu benar-benar tidak melihat peti mati atau menangis. Aku tidak berbohong padamu, apa yang aku katakan itu benar. Kalimat Kameda Kazuki berikutnya, seperti guntur langit, hampir mengejutkan Ye Qiu. Sebenarnya, bos sebenarnya dari studio ini bukan aku, tapi Tuan Xiao. Apa? Ye Qiu mengangkat alisnya, Xiao Zhengxi adalah bos di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kameda Kazuki melanjutkan, Tuan Xiao membayar tempat ini. Saya hanya pembuat spesimen yang disewa oleh Tuan Xiao. Selama bertahun-tahun, saya telah membuat banyak spesimen untuk Tuan Xiao, yang semuanya dijual oleh Tuan Xiao. Saya mendengar bahwa beberapa pembeli di dunia sangat menyukai spesimen yang saya buat ini. Seseorang dapat menjualnya dengan harga jutaan dolar. Untuk setiap spesimen yang terjual, Tuan Xiao memberi saya komisi sebesar $100.000 AS. Selama bertahun-tahun, saya telah menghasilkan puluhan juta dengan Tuan Xiao. Orang-orang di luar dengan senjata semuanya adalah orang-orang Tuan Xiao. Tuan Xiao mengirim mereka ke sini, di satu sisi untuk melindungi saya, di sisi lain, untuk mengawasi saya, takut saya salah. Karena saya pembuat spesimen terbaik di dunia. Jika saya meninggalkan Tuan Xiao, dia akan kehilangan alat untuk menghasilkan uang. Ye Qiu melirik Kameda Kazuki, diam-diam, saya tidak tahu apakah Anda pembuat spesimen terbaik, tapi saya tahu bahwa Anda pasti yang paling tidak normal. Gunakan orang hidup untuk membuat spesimen, ini satu-satunya di dunia. Aku bersumpah demi Tuhan, apa yang aku katakan itu benar, tolong jangan bunuh aku. Kameda Kazuki memohon ampun pada Ye Qiu lagi. Ye Qiu tenggelam dalam pikirannya. Menurut apa yang dikatakan Kameda Kazuki, hampir dapat dipastikan bahwa Xiao Zhengxi adalah pengkhianat habis-habisan. Namun, mengapa militer tidak menemukan bahwa Xiao Zhengxi punya masalah? Ini terlalu tidak masuk akal. Sejauh yang saya tahu, Xiao Zhengxi ada di Cina sepanjang tahun. Bagaimana Anda menghubungi Xiao Zhengxi? Tanya Ye Qiu. Kameda Kazuki berkata, Tuan Xiao biasanya tidak menghubungi saya. Saya hanya bertanggung jawab untuk membuat spesimen. Semua hal lain dilakukan oleh tangannya. Namun, Tuan Xiao datang ke sini setiap tahun untuk berpartisipasi dalam seminar ilmiah, dan membutuhkan waktu untuk bertemu dengan saya. Aula konferensi ada di atas. Tuan Xiao menyelesaikan pertemuan di sana dan kemudian turun menemui saya. Tidak ada yang pernah memperhatikannya. Sebelum Ye Qiu berangkat, dia telah membaca informasi rinci Xiao Zhengxi. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Zhengxi telah datang ke Dadong untuk berpartisipasi dalam seminar ilmiah setiap tahun, terkadang setahun sekali, terkadang 2 kali setahun. Jika apa yang dikatakan Kameda Kazuki itu benar, maka keikutsertaan Xiao Zhengxi dalam seminar ilmiah hanya untuk menutupi pandangan orang, tujuan sebenarnya adalah untuk bertemu dengan Kameda Kazuki. Pria alat ini yang menghasilkan uang untuknya. Tuan Xiao sangat berhati-hati. Awalnya,
Kamera dipasang di dalam dan di luar studio ini. Ketika Tuan Zhao datang untuk pertama kalinya, orang-orang telah melepas kameranya. Kameda Kazuki berkata, Tuan Zhao mengatakan bahwa jika ada kamera, peretas mudah diserbu, maka apa yang kita lakukan akan diketahui orang lain. Tidak hanya itu, dia juga menempatkan perisai di sini untuk melindungi semua sinyal, dan kita tidak bisa menggunakan produk elektronik di sini. Kameda Kazuki mengeluh, saya mengatakan kepada Tuan Zhao sejak lama bahwa tidak ada gunanya baginya untuk melakukan ini. Dia masih tidak percaya, dan dia belum ditemukan. Ye Qiu berpikir dalam hati, Zhao Zhengxi cukup licik. Jika Anda tidak melepas kamera dan menempatkan perisai, dengan kemampuan Diao Chan, Anda akan menemukan tempat ini sejak lama. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Ye Qiu bertanya, di mana Zhao Zhengxi? Saya tidak punya ide. Klik. Begitu Kameda Kazuki mengatakan bahwa dia tidak tahu, kelima jarinya patah oleh kaki Ye Qiu. Jangan memainkan trik rendahan seperti itu di depanku. Kamu adalah alat penghasil uangnya, tidakkah kamu tahu di mana dia? Ye Qiu bertanya lagi, di mana Zhao Zhengxi? Katakan ya, tapi kamu harus menjanjikan satu permintaan padaku, kata Kameda Kazuki dengan kesakitan. Ada permintaan? Jangan bunuh aku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Ye Qiu berkata sambil tersenyum. Benarkah? Kameda Kazuki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu orang Cina sangat licik, aku tidak percaya padamu. Terkunci. Ye Qiu menampar wajah Kameda Kazuki dengan tamparan, dan mengutuk, katakan, di mana Zhao Zhengxi? Aku tidak bisa mengatakannya, aku bilang Tuan Zhao akan membunuhku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sekarang. Ye Qiu berkata dengan keras. Kameda Kazuki melirik Ye Qiu. Dia tahu bahwa Ye Qiu tidak berbohong padanya. Jika dia tidak memberitahunya, Ye Qiu akan benar-benar membunuhnya. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membunuhku. Kameda Kazuki menawar dengan Ye Qiu. Aku berjanji padamu, aku tidak akan membunuhmu. Ye Qiu sedikit tidak sabar, jika dia tidak ingin tahu keberadaan Zhao Zhengxi, maka dia akan membunuh Kameda Kazuki tanpa ragu-ragu. Kelainan semacam ini seharusnya tidak hidup di dunia. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan, kecuali kamu bersumpah atas nama Tuhan, kata Kameda Kazuki. Oke, aku bersumpah atas nama Tuhan, aku tidak akan pernah membunuhmu. Sekarang kamu bisa memberitahuku di mana Zhao Zhengxi berada? Tuan Zhao tinggal di Hotel Peninsula. Ye Qiu melirik Michiko. Michiko dengan cepat berkata, The Peninsula Hotel adalah salah satu hotel paling mewah di Tokyo, tidak jauh dari sini. Di kamar mana dia tinggal? Ye Qiu bertanya lagi. Zhao tinggal di 5505, Presidential Suite. Kameda Kazuki gemetar kesakitan, berkata kepada Ye Qiu, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, bisakah kamu mengirimku ke rumah sakit? Ye Qiu sedikit terkejut, dia tidak menyangka orang ini akan membuat permintaan seperti itu. Apakah kamu pergi ke rumah sakit seperti ini adalah pemborosan sumber daya, atau jangan pergi? Ketika Kameda Kazuki mendengar kata-kata Ye Qiu, matanya melebar ngeri, dan dia berteriak, kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Kamu bersumpah demi Tuhan. Jika kamu berani membunuhku, Tuhan akan menghukummu. Lupa memberitahumu, aku tidak percaya pada Tuhan. Ledakan. Ye Qiu memukul kepala Kameda Kazuki dengan palu. Dalam sekejap, otak meledak. Kameda Kazuki jatuh dalam genangan darah, dengan keras kepala menatapnya. Bab 379. Setelah Ye Qiu membunuh Kazuki Kameda, dia siap menghibur Michiko. Siapa tahu, ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa wajah Michiko tidak hanya tidak takut, tetapi juga menatapnya dengan kekaguman. Kamu luar biasa. Mata Michiko berkilau, dan mata air beriak di matanya. Ye Qiu tahu bahwa jika dia ingin melakukan sesuatu pada Michiko selanjutnya, wanita ini pasti akan bekerja sama dengannya. Sayang sekali, kamu bukan makananku. Ye Qiu berkata, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi ayo pergi dengan cepat. Ya.
Michiko mengangguk patuh. Saat pergi, Yekyu mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengambil beberapa foto dari 4 mayat di meja operasi. 5 menit kemudian, keduanya muncul di luar pusat konferensi. Itu baru fajar. Terima kasih, ponsel Yekyu berdering segera setelah Michiko berbicara. Permisi, saya akan menjawab panggilan. Yekyu minggir dan menekan tombol jawab. Kenapa aku tidak bisa menghubungimu? Suara lembut di Ao-chen terdengar. Saya menyelinap ke lantai 2 negatif pusat konvensi internasional Tokyo. Tidak ada sinyal di bawah. Saya bertemu seseorang di dalam dan bertanya tentang Shao Zhengxi. Sebelum Yekyu selesai berbicara, Ao-chen berkata, saya menemukan Shao Zhengxi. Menemukannya? Yekyu sedikit terkejut, dan bertanya, apakah Shao Zhengxi ada di Peninsula Hotel, Presidential Suite 5505? Bagaimana kamu tahu? Ao-chen terkejut kali ini. Saya bertemu dengan seorang cabul. Dia mengaku sebagai bawahan Shao Zhengxi dan membantu Shao Zhengxi membuat spesimen manusia untuk menghasilkan uang. Yekyu berhenti dan berkata, Ao-chen, saya curiga Shao Zhengxi adalah pengkhianat. Tidak perlu diragukan lagi, ada bukti bahwa Shao Zhengxi berkhianat. Ao-chen berkata, saya mengetahui bahwa Shao Zhengxi menghubungi seorang pedagang senjata di Paris untuk menjual pengerahan bom nuklir negara kita kepada pedagang senjata itu. Pedagang senjata itu akan tiba di Dadong pada siang hari ini. Dewa militer menginstruksikan bahwa mereka tidak boleh diizinkan untuk bertemu. Bagaimana dengan Shao Zhengxi? Yekyu bertanya. Dewa militer mengatakan bahwa pengkhianat akan dihukum bahkan jika mereka jauh. Ao-chen melanjutkan, saya telah meretas sistem pengawasan Hotel Peninsula, yang dapat memastikan bahwa Anda tidak akan menarik keamanan ketika Anda melakukannya. Namun, ada hampir 50 pengawal di luar kamar presiden tempat Shao Zhengxi tinggal. Anda harus melakukannya hati-hati. Jadi begitu. Yekyu mengikuti, saya menemukan 4 mayat di lantai 2 pusat konvensi internasional Tokyo. Saya menduga mereka berasal dari Aula Hades. Apakah ada foto? Ao-chen bertanya. Ya. Saya akan segera mengirimkannya kepada saya. Yekyu memposting foto. Mereka adalah 4 agen Istana Hades yang melindungi Shao Zhengxi. Suara lembut Ao-chen penuh dengan kesedihan, dan dia menghela nafas. Sayang sekali. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam mereka. Yekyu menutup telepon setelah berbicara. Michiko melihat bahwa Yekyu telah menyelesaikan panggilan telepon, dan berjalan dengan ringan, dan berkata dengan malu-malu, Tuan, saya tinggal di dekat sini, atau pergi ke rumah saya untuk minum. Yekyu melihat pikiran wanita itu sekilas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak punya waktu. Tuan, minum tidak akan menyita banyak waktu Anda. Anda menyelamatkan hidup saya hari ini. Saya ingin berterima kasih banyak. Tolong beri Michiko kesempatan, oke? Nada bicara Michiko hampir memohon. Ada kelembutan di matanya. Pakaian di tubuhnya dirobek oleh Kameda Kazuki, pada saat ini, setengah tertutup dan setengah terbuka, dan orang tidak bisa tidak ingin kasihan. Namun, Yekyu tetap bergeming. Karena dia mengerti bahwa pria dewasa harus tamak akan uang dan kebaikan, nafsu dan kebaikan. Kalau ibu, beda dengan Teddy. HMPH, aku menyelamatkan hidupmu, kamu sebenarnya ingin tidur denganku, kamu ingin menjadi cantik. Yekyu mendengus dan berkata, Nona Michiko, saya baru saja menyelamatkan Anda dengan melakukannya dengan mudah, tidak peduli. Ngomong-ngomong, ini adalah anugerah yang menyelamatkan nyawa. Pak, beri Michiko kesempatan, aku. Ding. Saat itu, ponsel Yekyu berdering lagi. Maaf, izinkan saya menjawab. Yekyu mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Pesan teks dikirim oleh Bai Bing. Itu adalah puisi pendek. Jika saya datang ke dunia ini sekali. Hanya untuk bersamamu sekali. Hanya untuk saat itu dalam miliaran tahun cahaya. Semua manis dan sedih ada dalam sekejap. Lalu biarkan semuanya terjadi. Semua muncul dalam sekejap.
Saya menundukkan kepala dan berterima kasih kepada semua planet atas bantuan mereka. Biarkan aku bertemu denganmu. Perpisahan denganmu. Menyelesaikan puisi yang ditulis oleh Tuhan. Dan kemudian perlahan menjadi tua. Sister Bing cukup melek huruf. YQ tersenyum dan meletakkan teleponnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah pergi ke Peninsula Hotel sesegera mungkin dan membunuh pengkhianat Zhao Zhengxi. Tuan, Michiko menatap YQ dengan tatapan kosong. YQ meliriknya, dan tiba-tiba punya ide, dan berkata, Nona Michiko, jika Anda tidak keberatan, ayo pergi ke hotel. Saya pikir hotel ini lebih emosional. Michiko terkejut terlebih dahulu, lalu tersipu dan mengangguk. YQ meraih tangannya dan langsung pergi ke Peninsula Hotel. 15 menit kemudian, keduanya tiba di hotel. Michiko adalah penduduk asli Daito dan akrab dengan segala sesuatu tentang Daito. Setelah tiba di hotel, dia dengan cepat menyelesaikan prosedur check-in. Prosesnya berjalan lancar. Kamarnya ada di lantai 23. Memasuki pintu, Michiko dengan malu-malu berkata kepada YQ, Tuan, biarkan saya melayani Anda untuk mandi. Lab, ini terlalu mendesak, kan? Tidak ada foreplay sama sekali. YQ menyadari untuk pertama kalinya bahwa seorang pria harus melindungi dirinya sendiri ketika dia berada di luar, dan dia mungkin akan dijatuhkan di beberapa titik. Terjebak. YQ memeluk Michiko, menepukkan tangan kanannya pada buah persik di bawah pinggangnya, dan menyeringai, kamu mandi dulu. Aku sedikit lelah. Aku akan datang untuk menemanimu setelah istirahat. Oke. Michiko tersenyum malu-malu, lalu perlahan melepas pakaiannya di depan YQ. Sebenarnya, YQ pernah melihatnya tanpa busana, tapi sekarang, Michiko dengan sengaja merayunya. Saat menanggalkan pakaian, dia mengedipkan mata pada YQ, sementara tangannya masih bergerak perlahan di tubuhnya. YQ tidak menghindar dari itu. Adegan itu membuat orang muncrat mimisan. Untungnya, YQ adalah pria yang pernah melihat yang paling cantik di dunia. Jika Lin Jingqian atau Bai Bing yang melakukan gerakan seperti itu, dia pasti akan melompat ke depan tanpa ragu-ragu. Pak, kenapa tidak berbaring dulu dan saya akan memijat untuk Anda? Saya telah belajar pijat dan tekniknya tidak buruk. Tidak, Nona Michiko, Anda pergi mandi, saya akan masuk setelah istirahat sebentar. Baiklah kalau begitu. Michiko agak sedih, melirik YQ dengan samar, dan perlahan memasuki kamar mandi. Tak lama kemudian, ada percikan air di dalamnya. YQ mengenakan kacamata hitamnya, menekan sekrup pada bingkai, dan berkata, Diao Chen, saya siap untuk bertindak. Diao Chen menjawab, ini akan diselesaikan dalam 10-15 menit, jika tidak, mereka akan menemukan bahwa sistem telah disusupi. Bagus. YQ berbalik dan keluar dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Bab 380. Lantai 55. Begitu pintu lift terbuka, YQ dihentikan oleh dua pengawal sebelum dia keluar. Menggerutu. Wow Shifahi. Kedua pengawal itu berbicara kata-kata burung di mulut mereka, menatap YQ dengan ekspresi tidak baik. Aku di sini untuk membunuhmu. YQ berkata sambil tersenyum. Kedua pengawal itu tidak mengerti bahasa Mandarin, dan saling memandang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan YQ. Mereka sepertinya saling bertanya, apa yang dibicarakan orang ini? Pada saat ini, YQ bergerak. Suara mendesing. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya, mencubit leher kedua pengawal itu, dan meremasnya dengan keras. Klik. Tulang tenggorokan patah. Hanya mendengar suara, dentang, kedua pengawal itu jatuh ke tanah. Gerakan di sini menarik perhatian pengawal lain di koridor saat ini, lebih dari selusin orang bergegas ke sisi ini. Kerja yang baik. Senyum kejam muncul di sudut mulut YQ, dan dia bergegas keluar dengan jarum emas di antara jari-jarinya. Seperti harimau yang keluar dari kandangnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di mana YQ lewat, seseorang akan jatuh. Tetapi dalam 30 detik, selusin pengawal semuanya jatuh ke genangan darah dan kejang-kejang.
Arteri karotis mereka ditusuk oleh jarum emas, dan darah disemprotkan dengan putus asa keluar seperti keran yang tidak tertutup. Ye bahkan tidak melihat orang-orang ini, dan berjalan langsung ke kamar Presiden 5505. Ketika dia datang ke pintu, Ye mengenakan kacamata hitamnya dan melirik ke dalam ruangan. Saya melihat 6 pengawal duduk di sofa di ruang tamu. Para pengawal ini sedang menonton TV, berbicara dan tertawa, seolah-olah mereka tidak tahu bahwa saudara mereka di luar telah diserang. Kemudian, tatapan Ye jatuh ke pintu. Pintu elektronik yang sangat canggih ini membutuhkan kata sandi untuk dibuka. Ye sedang mempertimbangkan apakah akan membuka pintu dengan kasar ketika dia mendengar suara lembut dari pintu. Ding! Pintu terbuka. Kemudian, suara Diao Chen datang dari kacamata hitam. Saya mengendalikan seluruh sistem hotel sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Dipahami. Ye menjawab, mendorong pintu dan masuk. Pengawal di ruang tamu melihat orang asing masuk dari luar, dan mereka semua duduk di sofa tanpa bergerak. Jelas, mereka menganggap Ye sebagai pelayan di hotel. Menurut pendapat mereka, ada begitu banyak saudara di luar. Jika mereka adalah orang yang berbahaya, mereka akan ditangani di luar, dan tidak mungkin untuk datang ke sini. Oh, beberapa dari kalian cukup santai. Ye tersenyum pada pengawal, dan kemudian bertanya, di mana Xiao Xiangxi? Saya ada hubungannya dengan dia. Para pengawal mengabaikan Ye Ye menggelengkan kepalanya dan melesat seperti anak panah. 1 setiap detik. Setelah 6 detik, darah menodai sofa. Ye mengambil serbet di atas meja, menyeka tangannya, dan berkata, pengawal yang tidak berdedikasi untuk pekerjaan itu tidak akan berakhir dengan baik. Terkunci. Ye membuang tisu dan terus berjalan masuk. Melewati ruang tamu, itu adalah ruang pertemuan dengan 5 pengawal. Melihat Ye muncul, dia langsung mengeluarkan senjatanya. Kelima pengawal itu sangat berhati-hati. Ya, ini adalah pengawal profesional, tapi sayangnya, kekuatanmu terlalu buruk. Suara mendesing. Ketika suara Ye jatuh, dia sudah mulai. 5 pengawal tidak punya waktu untuk melepaskan tembakan sebelum mereka jatuh ke tanah. Presidential Suite ini sangat besar, melewati ruang tamu dan lounge, di mana 10 pengawal dijaga. Dapat dilihat bahwa Xiao Xiangxi memang sangat berhati-hati. Di ruangan ini, sejumlah besar pengawal diatur, tetapi keterampilan pengawal ini terlalu lemah, dan tidak ada yang bisa menghentikan langkah Ye Ye seperti dewa pembunuhan, membunuh orang ketika dia bertemu dengan mereka. Tanpa belas kasihan. Akhirnya, Ye datang ke pintu kamar. Dia tidak terburu-buru ke kamar tidur, tetapi melihat ke dalam menggunakan fungsi perspektif kacamata hitamnya. Di balik pintu, seorang pria berkimono, memegang pedang samurai di kedua tangannya, berjaga-jaga. Tunggu saja seseorang di luar masuk, dan pria itu akan menebasnya. Jelas, orang ini telah menemukan bahwa sesuatu telah terjadi di luar. Pada saat yang sama, di sudut lain, ada seorang pria bermata pencuri dengan pistol di tangannya dan mengarahkan moncongnya ke pintu. 1 orang memegang pisau dan yang lainnya memegang pistol, yang dapat digambarkan sebagai asuransi ganda. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, Anda akan diserang oleh 2 orang ini ketika Anda membuka pintu. Namun, Ye bukan orang biasa. Ye berdiri di luar pintu, menjepit jarum emas dengan 2 jari, menuangkan kekuatan batinnya ke dalam jarum emas, dan kemudian memberikan lambaian kuat dengan tangan kanannya. Memanggil. Jarum emas langsung menembus pintu, menembus udara, dan tenggelam ke tengah alis memegang pistol. 1 tembakan tewas. Pria malang yang malang, dia mati bahkan tanpa melihat musuh. Pria yang memegang katana di pintu sangat waspada, dan ketika dia melihat situasinya, dia segera melihat ke belakang untuk melihat temannya. Pada saat ini, pintu kamar terbuka tanpa suara. Ledakan. Ye memukul dada pria itu dengan pukulan. Pria itu tidak tahan sama sekali, dan tubuhnya mundur dengan tiba-tiba. Mengambil kesempatan ini, Ye menipunya, meraih katana, dan menebasnya. Engah! Segel tenggorokan dengan 1 pisau. Bersih dan rapi.
Tidak ada Zhao Zengxi di ruangan ini, Ye Qiu membawa pedang samurai dan pergi ke kamar sebelah. Ketika dia keluar dari 3 kamar, bilahnya penuh dengan darah, jatuh setetes demi setetes di sepanjang ujung bilah ke tanah, mengejutkan. Ye Qiu penuh dengan niat membunuh saat ini. Ledakan. Menendang membuka kamar keempat. Di mata saya, tempat tidur yang sangat besar, lebarnya kurang dari 3 meter. Di tempat tidur berbaring seorang wanita cantik. Wanita itu berusia sekitar kurang dari 20 tahun. Dia memiliki wajah bayi, rambut pendek dengan telinga, dan seragam sekolah. Dia memiliki sutra putih yang melilit kakinya yang halus dan sepasang sepatu kets merah muda di kakinya. Dia membuka matanya dan menatap Ye Qiu dengan tatapan imut. Niat membunuh Ye Qiu berhenti pada saat ini. Ini masih anak-anak, lupakan saja. Ye Qiu menghargai kebaikan dan siap untuk pergi. Tepat ketika dia berbalik, wanita yang telah berbaring di tempat tidur tiba-tiba melompat dan bergegas. Ye Qiu melihat angin kencang datang dari belakang kepalanya, dan dengan cepat menggerakkan kepalanya ke samping, cahaya perak menyerempet wajahnya. Ye Qiu mendengus dingin, menebas ke belakang dengan bakhannya, dan berbalik pada saat yang sama. Baru pada saat itulah Ye Qiu melihat wanita cantik yang sedang berbaring di tempat tidur sekarang, berdiri di samping tempat tidur pada saat ini, menatapnya dengan ekspresi dingin, membunuh di matanya. Wanita itu memegang pisau tipis di antara jari-jarinya. Ye Qiu berkata dengan dingin, seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Tidak ada orang baik di sini. Kebajikan yang baru saja kupikirkan hampir membuatku menderita. Wanita itu terdiam, hanya menatap Ye Qiu. Baiklah, biarkan kamu pergi ke jalan. Sikat. Ye Qiu menebas dengan tiba-tiba, dan dalam sekejap, pedang itu mencapai wanita itu. Wanita itu bereaksi dengan cepat, dia berjongkok, menghindari bilahnya, dan bergegas ke depan Ye Qiu dengan desir, dan bilah di tangannya menarik ke arah tenggorokan Ye Qiu. Ye Qiu memukulnya dengan pukulan. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan bilahnya, dan wanita itu langsung terkejut. Ye Qiu mengejarnya, memaksa wanita itu ke sudut, dan menebas lagi. Pergi ke neraka. Oh. Sosok wanita itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap biru, dan menghilang dari tempat itu dengan aneh. Ye Qiu menyipitkan matanya. Ninja. Bab 381. Ye Qiu sedikit terkejut, dia tidak menyangka gadis manis ini adalah seorang ninja. Memanggil. Tiba-tiba angin kencang terdengar di telinganya, wanita itu muncul dari udara tipis, dan pedang di tangannya mengarah ke leher Ye Qiu. Serangga kecil. Di satu sisi tubuh Ye Qiu, menghindari bilahnya, dia meninju. Ledakan. Melihat tinju itu hendak mengenai dada wanita itu, tiba-tiba wanita itu berubah menjadi gumpalan asap biru dan menghilang di depan matanya dari udara tipis. Jika perubahan itu normal, Ye Qiu mungkin masih bermain dengannya untuk sementara waktu, tetapi sekarang, Ye Qiu memiliki tugas dan tidak punya waktu sama sekali. Mengirimmu di jalan. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melompat, mengangkat pedang samurai tinggi-tinggi, dan menebasnya ke udara. Engah. Di udara, aku ingat suara otot yang terbelah. Kemudian, setetes demi setetes darah muncul di tanah. Sekitar 5 detik kemudian, sosok wanita itu muncul, berlutut di tanah. Ada bekas pisau yang dalam di tengah alisnya. Mata wanita itu menatap Ye Qiu dengan ngeri, seolah dia bertanya, bagaimana kamu menemukanku? Nona cantik Qingben, bagaimana kamu bisa menjadi pencuri? Beristirahatlah dengan tenang. Ye Qiu berbalik dan pergi. Changdan. Wanita itu jatuh ke tanah karena marah. Tanpa melihat ke belakang, Ye Qiu langsung pergi ke kamar sebelah. Presidential Suite ini sangat besar, dengan total belasan kamar, hampir setiap kamar ada orang. Ye Qiu tidak peduli apa identitas orang-orang ini, selama mereka masih hidup, mereka akan membunuh mereka ketika mereka bertemu. Setelah membunuh semua orang di ruangan itu, Zhao Zengxi tidak terlihat. Ye Qiu bingung. Apakah kecerdasannya salah? Ye Qiu menekankan jarinya pada kacamata hitam dan berkata, Diao Chen, tidak ada Zhao Zengxi di dalam ruangan.
Tidak mungkin. Diao Chen berkata, aku memeriksa sistem pemantauan hotel. Zhao Zhengxi tidak keluar setelah memasuki kamar. Dia pasti masih di dalam kamar. Ye Qiu berkata, ada banyak pengawal di ruangan itu, yang semuanya dibunuh olehku, tetapi Zhao Zhengxi adalah satu-satunya yang hilang. Jika Zhao Zhengxi keluar dari ruangan, dia tidak akan bisa melarikan diri dari mata langit. Diao Chen berkata, saya telah menyusup ke markas besar polisi Dadong, dan sekarang saya dapat memeriksa mata seluruh Dadong. Sesuka hati. Ye Qiu terkejut, dan diam-diam mengatakan bahwa Diao Chen memang peretas nomor 1 di Hall of Hades, dan dia sangat kuat. Diao Chen melanjutkan, Ye Qiu, kamu dapat melihat dengan hati-hati ke dalam ruangan lagi, dan pastikan untuk menemukan Zhao Zhengxi. Bagus. Setelah menyelesaikan panggilan, Ye Qiu mencari kamar presiden lagi, tetapi masih tidak menemukan Zhao Zhengxi. Jika dia tidak meninggalkan ruangan, dia pasti bersembunyi, tetapi di mana dia akan bersembunyi? Ye Qiu mengerutkan kening. Kemudian, ia menggunakan fungsi perspektif kacamata hitam untuk mencari tempat di mana orang bisa bersembunyi di lemari. Tidak mendapatkan apa-apa. HMPH, selama kamu masih bersembunyi di sini, bahkan jika kamu menggali 3 kaki di tanah, aku akan menemukanmu. Ye Qiu menggambar pelacak. Tiba-tiba, seberkas udara hitam muncul, dan setelah 2 putaran di dalam ruangan, dia tiba-tiba pergi ke kamar mandi. Tidak mungkin. Orang ini bersembunyi di kamar mandi? Ketika Ye Qiu mencari sekarang, dia tidak memberikan perhatian khusus ke kamar mandi, karena ruang kamar mandinya tidak besar. Jika itu orang Tibet, Anda bisa melihatnya sekilas. Ye Qiu memasuki kamar mandi dan melihat udara hitam mengambang di cermin. Apakah ada masalah dengan cermin ini? Ye Qiu terkejut dan melihat melalui kacamata hitamnya, matanya menembus cermin sejenak, hanya untuk melihat bahwa di balik cermin ada jalan rahasia. Orang baik, itu benar-benar berhati-hati. Ledakan. Ye Qiu terbanting dengan pukulan, dan hanya mendengar, wow, cermin itu pecah, mengungkapkan jalan rahasia. Underpass ini memiliki tinggi 1 meter dan lebar setengah meter. Ye Qiu membungkuk sebelum masuk. Itu gelap di dalam. Dia awalnya berpikir bahwa lorong rahasia ini mengarah ke kamar sebelah. Siapa yang tahu bahwa lorong rahasia ini berbalik, dan Ye Qiu berjalan selama beberapa menit tanpa keluar. Ye Qiu, sudahkah kamu menemukan Zhao Zhengxi? Suara Diao Chen berasal dari kacamata hitam. Aku menemukan petunjuk, tapi aku belum melihat Zhao Zhengxi sendiri. Jawab Ye Qiu. Kamu hanya punya 7 menit, cepatlah. Dipahami. Ye Qiu berjalan lurus ke depan di sepanjang lorong, butuh setengah menit lagi sebelum akhirnya keluar dari terowongan rahasia. Namun, begitu kepalanya muncul dari terowongan yang gelap, sebuah pistol mengenai dahinya. Wow, wow. Seorang pria Dadong kekar berteriak pada Ye Qiu dengan keras. Aku benci orang menodongkan pistol ke kepalaku. Ye Qiu melesat seperti kilat. Salah satu trik monyet mencuri buah persik. Mencubit keras. Pria Dadong itu menjerit kesakitan di kakinya. Ye Qiu memanfaatkan situasi ini dan menyayat leher pria itu dengan pisau untuk membunuhnya. Kemudian, melalui koridor, datang ke pintu sebuah ruangan. Ye Qiu mendongak dan berkata 1808 di pintu. Baru kemudian dia mengerti bahwa tidak heran setelah berjalan di underpass begitu lama, ternyata underpass itu langsung dari lantai 55 ke lantai 18. Bajingan ini benar-benar licik. Ledakan. Ye Qiu menendang pintu hingga terbuka. Kuas dan sikat. Selusin moncong hitam menunjuk ke arah Ye Qiu. Di dalam ruangan, ada lebih dari selusin pengawal. Sekilas, ada seorang pria berjas dan berkacamata duduk di sofa dengan segelas anggur merah di tangannya, tersenyum pada Ye Qiu. Zhao Zhengxi. Ye Qiu mengenali pria di sofa itu sekilas, dan segera, mengabaikan todongan senjata itu, melangkah masuk. Apakah kamu dari Istana Hades? Zhao Zhengxi memandang Ye Qiu dan berkata sambil tersenyum. Ye Qiu menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak. Zhao Zhengxi sedikit terkejut, dan bertanya, kecuali Istana Hades,
Saya benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat menemukan saya. Sejujurnya, meskipun aku bukan dari istana Hades, aku dikirim oleh Dewa Perang. Ye Qiu bertanya langsung, Zhao Zhengxi, mengapa kamu berkhianat? Kamu benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu padaku, sepertinya kamu masih terlalu muda. Zhao Zhengxi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dunia panik, tetapi itu hanya beberapa keping perak yang rusak. Tetapi beberapa keping perak yang pecah ini dapat meredakan melankolis dunia, dapat membuat orang tua aman dan sehat, dan melindungi pertumbuhan anak-anak. Anak-anak kecil, tetapi perak yang rusak ini hanya beberapa, saya juga memotong pikiran masa kecil saya, membiarkan orang-orang muda menderita dari perubahan hidup, menekuk tulang belakang mereka, dan membuat dunia khawatir dan patah hati. Ye Qiu segera mengerti arti kata-kata Zhao Zhengxi, matanya tenggelam, dan berkata, kamu berkhianat demi uang. Zhao Zhengxi tersenyum dan berkata, uang adalah hal yang baik. Di era ini, selama Anda memiliki uang, Anda memiliki kekuatan tertinggi dan Anda dapat menikmati semua kemuliaan dunia. Adik laki-laki, karena kamu bukan dari istana Hades, kamu sebaiknya melakukannya denganku. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan perlu khawatir sepanjang hidup Anda. Bagaimana? Saya harus mengatakan bahwa Zhao Zhengxi sangat tenang. Bahkan jika Ye Qiu telah menemukannya, dia tidak panik sama sekali, tetapi masih membujuk Ye Qiu untuk mengikutinya. Aku lebih baik miskin seumur hidup daripada mengikuti pengkhianat. Dewa militer berkata, pengkhianat akan dihukum meskipun mereka jauh. Aku datang kepadamu hanya untuk satu hal, dan itu untuk mengirimmu menemui Wang Yan. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, tubuhnya bergegas keluar seperti kilat. Bab 382. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Ye Qiu bergegas di depan Zhao Zhengxi, dan tinjunya mengambil tenggorokan Zhao Zhengxi. Berusaha untuk membunuh dengan satu pukulan. Tetapi pada saat ini, Ye Qiu tiba-tiba menemukan bahwa Zhao Zhengxi sedang duduk di sofa dan tidak bersembunyi sama sekali. Tidak hanya itu, sudut mulut Zhao Zhengxi sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman. Tidak baik. Ye Qiu segera menyadari bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Karena orang normal, ketika menghadapi pukulan mematikan, pasti akan menghindar, dan tidak mungkin untuk tertawa. Dari mana datangnya kepercayaan diri Zhao Zhengxi? Ye Qiu nyaris tidak ragu-ragu, dan segera menarik tinjunya. Sikat! Cahaya perak muncul dari udara tipis, dengan keras menghantam tempat tinju Ye Qiu muncul barusan. Ye Qiu terkejut dengan keringat dingin. Jika dia hanya 1 detik lebih lambat, tangan kanannya akan dipotong oleh pisau ini. Ceng-ceng! Mundur 5 langkah. Ye Qiu mendongak dan melihat seorang pria mengenakan celana ketat hitam dan menutupi wajahnya, memegang pedang samurai di kedua tangannya, berdiri di depan Zhao Zhengxi. Di belakang pria bertopeng itu membawa 2 pisau pendek miring. Bajunya aneh. Ye Qiu mengangkat alisnya, ninja. Sedikit berpengetahuan. Zhao Zhengxi tersenyum, saya tahu bahwa orang-orang dari istana Hades akan datang kepada saya, jadi bagaimana mungkin saya tidak menahan diri. Kamu ingin membunuhku, itu tidak mudah. Saudaraku, dengarkan nasihatku, lakukanlah bersamaku, aku bisa membiarkanmu menikmati kemuliaan dan kekayaan hidupmu. Setelah Zhao Zhengxi selesai berbicara, dia menyesap anggur merah dan kemudian berkata, saudaraku, bagaimana menurutmu? Jika kamu bersedia melakukannya denganku, maka duduklah dan minum denganku sekarang. Jika kamu bersikeras untuk pergi ke satu arah menuju kegelapan, maka... Jadi apa? Tanya Ye Qiu. Mata Zhao Zhengxi dingin, dan 8 kata keluar di antara giginya, mereka yang mengikuti saya makmur, mereka yang menentang saya mati. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Ye Qiu mencibir. Sekarang bagiku, mudah untuk membunuhmu. Aku punya begitu banyak pengawal. Apa yang bisa kamu lawan denganku sendirian? Zhao Zhengxi mengangkat tangan kanannya. Geser. Selusin pengawal di ruangan itu sekali lagi mengarahkan senjata mereka ke kepala Ye Qiu. Zhao Zhengxi memandang Ye Qiu dan tersenyum penuh kemenangan, percaya atau tidak, dengan perintahku, kepalamu akan segera menjadi sarang lebah.
Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku benar-benar tidak mengerti, mengapa beberapa orang di dunia ini begitu biasa, namun begitu percaya diri. Zhao Zengxi mendengar ironi Ye Qiu, wajahnya menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar akan melawanku? Kamu salah, aku tidak menentangmu, tetapi kamu menentang tanah air. Ye Qiu berkata, pengkhianat sepertimu, semua orang akan dihukum. Bahkan jika kamu mati, kamu akan dipaku di tiang rasa malu selamanya. Zhao Zengxi, dengarkan bujukanku, dan minta maaf untuk dirimu sendiri. Mendengus. Zhao Zengxi mendengus dingin dan berkata, saya telah bekerja di institut selama bertahun-tahun dan telah bekerja sangat keras, tetapi apa yang telah saya peroleh? Tidak mendapatkan apa-apa. Beri saya gaji kecil selama sebulan, saya bahkan tidak mampu membayar hipotek, apalagi menikah dan membesarkan anak di masa depan. Bisakah kamu menyalahkanku karena mengkhianati mereka? Kata-kata Zhao Zengxi penuh dengan kebencian. Tidak peduli apa alasannya, itu seharusnya tidak menjadi alasan pengkhianatan. Ye Qiu berkata, kamu pikir pekerjaan ini tidak dibayar dengan baik, kamu bisa berganti pekerjaan. Dan pengkhianatan itu memalukan. Seseorang yang telah mengkhianati negaranya sendiri tidak akan pernah dimaafkan seumur hidupnya. Diam! Zhao Zengxi berteriak tajam, menyela kata-kata Ye Qiu, dan berkata, jangan bicara omong kosong denganku. Aku hanya memintamu satu kalimat sekarang. Apakah kamu bersedia melakukannya denganku atau mati? Aku tidak ingin melakukannya denganmu, dan aku tidak ingin mati. Ye Qiu berkata sambil tersenyum, aku masih muda, aku belum cukup hidup. Apa maksudmu? Zhao Zengxi tidak mengerti maksud Ye Qiu. Bukankah kamu seorang siswa top, mengapa kamu bahkan tidak mengerti ini? Ye Qiu tersenyum dan berkata, aku tidak ingin melakukannya denganmu, dan aku tidak ingin mati. Maka hanya ada satu hasil, dan itu adalah, kamu akan mati. Ledakan. Ketika Ye Qiu mengucapkan 3 kata terakhir, orang itu berubah menjadi bayangan dan bergegas ke kelompok pengawal. Segera setelah itu, suara bang 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 berdering. Kurang dari 20 detik. Selusin pengawal dengan senjata semuanya jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Setelah itu, Ye Qiu mengulurkan telapak tangannya ke atas, dan mengaitkan jarinya pada ninja bertopeng itu. Langkah ini penuh dengan provokasi. Namun, itu diabaikan. Ninja itu tetap di tempatnya. Jelas, dia tidak akan bergerak sampai dia mendapat perintah Zhao Zengxi. Anjing yang setia. Ye Qiu mengutuk. Wajah Zhao Zengxi dingin, dan dia mengucapkan beberapa patah kata kepada ninja. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat muncul di mata ninja bertopeng, memegang pedang samurai dengan erat di kedua tangan, dan membanting tumitnya ke tanah. Tubuhnya seperti panah yang ditembakkan, dan dia berada di depan Ye Qiu di instan. Bilahnya mengarah langsung ke jantung Ye Qiu. Kecepatannya sangat cepat. Menguasai. Ye Qiu telah memperhatikan bahwa ninja bertopeng ini sangat kuat, dan keterampilannya tidak lebih lemah dari para pemain top di daftar harimau. Namun, Ye Qiu tidak terlalu peduli. Keterampilan seperti itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia berdiri di tempat dan tidak bergerak, dia hanya menunggu pisau mendekati jantungnya, lalu tiba-tiba menembak tangannya dan menjepit pisau dengan 2 jari. Ye Qiu menyuntikkan kekuatan batinnya ke jari-jarinya. Dalam sekejap, sebuah kekuatan besar mengikuti ujung jarinya ke dalam pedang, dan kemudian melewati pedang itu ke tangan ninja bertopeng itu. Bersenandung. Saat ninja bertopeng itu disambar petir, mulut harimau itu langsung terbelah. Adapun pedang samurainya, sudah sampai di tangan Ye Qiu. Tentu. Ye Qiu diam-diam menggambar jimat dan menebasnya. Ketika ninja bertopeng melihat tebasan katana, reaksi pertamanya adalah mundur, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa tubuhnya diikat oleh tali yang tidak terlihat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ninja bertopeng itu terkejut dan bersiap menggunakan ninjutsu untuk menghilang dari tempat yang sama, tetapi sudah terlambat. Engah. Bagian tengah alisnya dihancurkan dengan pisau, dan tubuh itu jatuh lurus ke belakang, dan mati seketika. Ini.
Zhao Zhengxi menelan ludah, ekspresinya sedikit ketakutan. Sekarang giliranmu. Sambil memegang pisau, Ye Qiu berjalan ke arah Zhao Zhengxi. Jangan bunuh aku. Berdebar. Zhao Zhengxi berlutut di tanah dan berkata kepada Ye Qiu, tolong, jangan bunuh aku. Berapa yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Tolong lepaskan aku mohon. Zhao Zhengxi, yang masih berbicara dan tertawa dan memegang tiket kemenangan, berlutut di depan Ye Qiu, memohon belas kasihan pada saat ini seperti anjing yang berduka. Tas yang mengejutkan. Ye Qiu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengerti, beraninya konselor seperti itu berani berkhianat? Pada titik ini, Anda tidak ingin menjadi angan-angan, mari kita mulai. Ye Qiu mengangkat pisau dan hendak memotongnya. Tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Apakah kamu bukan Zhao Zhengxi?